Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas rahman rahimnya yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyahnya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan atba'at tabi'in, hatta kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Islam adalah muara segala kebaikan. Dari Islam kita berbuat baik, dan dengan Islam kita menghindari keburukan. Seorang muslim hendaknya menjadi perwujudan dari agama ini. Kemana Islam memerintahkan, maka kaki kita harus ringan mengikutinya. Kapan Islam melarang, maka totalitas badan kita harus berhenti darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kaidah agung dalam menjalani kehidupan. Beliau bersabda, la dharar wala dhirar. Jangan berbuat bahaya dan jangan membahayakan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini merupakan jawami'ul kalam, kalimat penuh makna yang diutarakan oleh Nabi. Hadis yang mencakup semua bentuk kebaikan dan mencegah dari semua keburukan. Abu Dawud, salah seorang fuqaha, mengatakan fikih berkutat pada 5 hadis, yang salah satunya adalah hadis ini. Dharar atau bahaya adalah lawan dari manfaat. Segala perbuatan yang menimbulkan rasa tidak tentram pada diri sendiri atau orang lain, sementara syariat selalu mengandung manfaat baik dunia maupun akhirat. Allah tidak membani seseorang hamba dengan suatu ketaatan yang berbahaya, lagi membahayakan. Maka apabila tindakan hamba menimbulkan bahaya, berarti hal tersebut bukanlah ketaatan melainkan kemaksiatan.
Pada hadis di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umatnya untuk tidak berbuat bahaya dan tidak membahayakan. Ada perbedaan antara dharara yang merupakan tindakan membahayakan orang lain tanpa sebab, sedangkan dirar adalah memberi bahaya orang lain karena ingin membalasnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa dharara adalah membahayakan diri sendiri, sedangkan dirar adalah membahayakan orang lain. Semua bentuk bahaya dan membahayakan merupakan tindakan tercela yang dilarang oleh agama. Perbuatan pertama lebih berat dosanya karena ingin membahayakan orang tanpa alasan. Sedangkan yang kedua karena gejolak jiwa ingin membalas perbuatannya. Berbuat mudarat bukan saja merugikan orang lain, melainkan pelakunya juga akan terkena mudarat yang ia perbuat. Nabi bersabda, "Man darrahullah wa man syaqqallahu alaih." Barang siapa membuat kemudaratan, niscaya Allah juga membuat kemudaratan untuknya. Dan barang siapa mempersulit, niscaya Allah juga akan mempersulitnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Di dunia ini ia tercela dan di akhirat mendapatkan siksa. Sungguh ancaman yang seyogyanya bagi pribadi beriman agar bisa menjauhinya. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, membahayakan bukan semata menyakiti secara fisik atau psikologis, namun bisa juga membahayakan agama korbannya. Misalnya dengan mengganggu seseorang dalam beribadah, melarangnya membaca Al-Quran atau menghalangi seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Demikian pula memberi manfaat bukan sekadar berbentuk materi atau rasa aman, tapi juga bermanfaat bagi agama. Seperti menasehati ketika melakukan kesalahan, memotivasi saat lemah dalam beribadah, sampai mendukung dakwah dan perbuatan positif lainnya. Saudara-saudara, apabila tiap pribadi menyadari esensi dari hadis ini, masyarakat akan hidup tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Tidak ada perasaan curiga dan khawatir keburukan akan terjadi padanya. Akan tetapi apabila seorang muslim mengedepankan egonya, maka persatuan, keharmonisan akan sulit terjadi. Saudara-saudara, agama Islam dibangun di atas kaidah jilbil masalih wadab'ul mudhar, membuka semua peluang manfaat dan menutup peluang bahaya sekecil apapun. Maka muslim yang baik adalah mereka yang mampu membuka pintu manfaat bagi sesama dan memberikan manfaat bagi alam sekitarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururin tudkhiluhu ala muslim." Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Dan amalan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim. Hadis riwayat Tabrani.
Adapun orang yang berperangai buruk adalah mereka yang mendatangkan peluang bahaya bagi sekitarnya, baik melalui perkataan, baik melalui tingkah laku maupun perasaan tidak nyaman orang di sekitarnya. Hal ini senada dengan sabda Nabi bahwa tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dengan keberadaannya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu biwayiqahu. La ya'manu jaruhu bawayiqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapakah ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Muttafaqun alaih. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh indah apabila setiap muslim memahami dan menghayati hadis ini. Ketika melihat peluang keburukan, ia akan segera menutupinya, dan tatkala menemui sesuatu hal yang membahayakan bagi dirinya dan saudaranya, ia segera mencegahnya. Ketika ada peluang manfaat, ia segera menyambutnya agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sehingga pribadi taat insya Allah selalu akan memberikan manfaat dalam kehidupannya. Semoga kita semuanya dipelihara, dibimbing dalam ketaatan untuk beribadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba yang penuh manfaat bagi sesama. Wal'afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.